Demokrasi. Pengertian demokrasi. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, demos kratein atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama ada Joseph Aschenbach. Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Yang kedua, Sidney Hook. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang ketiga, Philip C. Smither dan Terry Lineker. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dan para wakil mereka yang terpilih. Yang keempat, Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Avan Gapar tahun 2002 membagi demokrasi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi normatif, yaitu demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Yang kedua, demokrasi empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Demokrasi mengandung pengertian tiga hal penting, yaitu yang pertama, pemerintahan dari rakyat atau government of the people, yaitu pemerintah yang sah dan diakui di mata rakyat. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat atau government by the people. Pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat atau government for the people. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi sebagai pandangan hidup. 7 norma-norma dan pandangan hidup demokratis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya kesadaran akan pluralisme. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, pertimbangan moral. Yang keempat, pemufakatan yang jujur dan sehat. Yang kelima, pemenuhan segi-segi ekonomi. Yang keenam, kerjasama antar warga untuk mempercayai etikat baik masing-masing. Yang ketujuh, pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dalam pendidikan demokrasi. Syarat-syarat negara demokrasi. Yang pertama yaitu perlindungan konstitusional, yang kedua badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga pemilu yang bebas, yang keempat kebebasan untuk menyatakan pendapat, yang kelima kebebasan berserikat, yang keenam pendidikan kewarganegaraan. Unsur penegak demokrasi. Ada 3. Yang pertama, negara hukum atau state rule of law. Konsep negara hukum dapat dicirikan sebagai berikut, yaitu adanya perlindungan terhadap HAM, adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara, adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Yang kedua, masyarakat madani atau civil society dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat egalian. Yang ketiga, infrastruktur politik terdiri dari 3. Yang pertama, politik parti atau partai politik, yang kedua kelompok gerakan atau movement group, yang ketiga kelompok penekan atau kelompok kepentingan, pressure atau interest group. Macam-macam demokrasi. Berdasarkan ideologinya ada 2, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yang kedua demokrasi rakyat. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat ada 3, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, yang ketiga demokrasi perwakilan sistem referendum. Berdasarkan titik perhatiannya ada 3 juga, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama yaitu masa demokrasi atau konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai, dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. Masa yang kedua yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Dan masa yang terakhir yaitu masa demokrasi pasca reformasi 1988 sampai sekarang yang cenderung mengalami banyak perubahan dari banyaknya partai politik hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung.